selamat datang kembali di sini. Kali ini kita mau kupas satu cerita transformasi bisnis yang, menarik banget. Ini dari bab 35 buku Transformed. Kita akan fokus ke kisahnya DataSite, yang mungkin dulu Anda kenal namanya Merrill Corporation. Bayangin aja, perusahaan layanan finansial gede, mapan, tapi operasionalnya itu sangat-sangat didominasi tim penjualan. Nah, misi kita hari ini kita bongkar yuk gimana mereka bisa geser secara fundamental ke model operasi yang basisnya produk. Wah, ini kasus klasik ya sebetulnya, tapi yang berhasil kayak DataSite ini jarang. Akarnya itu di budaya di mana ya seperti Anda bilang tadi, penjualan itu raja. Teknologi, itu cuma pendukung, malah mungkin dianggap pelayan aja. Bab ini nunjukin banget gimana kondisi ini bikin mereka agak ketinggalan ya dan rentan sama kompetitor baru, kompetitor yang lebih lincah kayak misalnya Workify itu. Kita akan lihat nih langkah-langkah spesifik yang mereka ambil buat keluar dari situasi itu. Oke. Mari kita bedah lebih dalam kalau gitu. Bab 35 ini kan ditulisnya berdasarkan pengalaman Christian Idiodi ya. Dia dulu head of product di sana. Jadi ini cerita dari dalam banget. Gambaran yang dikasih tuh jelas banget. Budaya jualannya tuh kental banget, sampai kepala penjualannya sendiri, namanya Doug Cullen, itu ngomong terang-terangan. Penjualan mimpin, yang lain ngikut aja. Teknologi itu ya belakangan lah, cuma alat bantu. Ini kayaknya pandangan yang cukup umum ya di perusahaan-perusahaan yang agak tradisional ya. Betul sekali, dan dampaknya itu nyata banget. Platform teknologi mereka itu warisan. Udah tua, rapuh, ketinggalan zaman, terus numpuk utang teknis. Artinya, ya banyak perbaikan tambal sulam dulu yang sekarang malah bikin lambat kalau mau inovasi baru. Parahnya lagi, kebanyakan pengembangan teknologinya itu di-outsource. Ada contoh bagus di buku ini, bagus dalam arti menunjukkan masalah ya. Proyek platform baru, versi ke-7 malah, gagal total. Wah, gagal total. Iya, diurus direktur penjualan, di-outsource ke India, habis dana lebih dari $6 juta. Jalan hampir 6 tahun, hasilnya pendapatan nggak nyampe $30.000. Kebayang nggak? Ini bukti nyata kalau model lama itu udah nggak jalan lagi. Gila juga ya ceritanya. Terus gimana dong cara mereka membalikan kapal sebesar itu? Nah, buku ini kan menyoroti peran 3 pemimpin kunci nih. Christian Idiodi, Thomas Friedel, sama Jeremiah Ivan. Mereka masuk emang dengan mandat transformasi. Langkah krusial pertama mereka, kalau lihat di bab ini, itu mengubah total cara mereka membangun produk. Bukan cuma produknya, tapi cara bikinnya. Nah, ini perubahan mendasar banget. Mereka putuskan, udah, kita harus bangun kapabilitas engineering di dalam. Internal, kuat, nggak lagi bergantung sama kontraktor luar. Tujuannya apa? Ya biar teknologi itu bisa responsif, bisa langsung jawab kebutuhan pasar, kebutuhan pelanggan, nggak cuma nungguin permintaan dari tim penjualan. Ada contoh bagus tuh dari eksekutif namanya Rusty. Tim engineering internal yang baru dibentuk ini cepat banget bisa nemuin dan benerin masalah krusial buat pelanggan. Ini bukan cuma soal teknisnya ya, tapi ini sinyal kuat banget ada perubahan budaya. Kemampuan internal buat respons cepat dan nyelesain masalah. Menarik. Jadi setelah cara membangunnya diubah, terus cara menyelesaikan masalahnya juga ikut dirombak ya. Ini pergeseran yang signifikan juga. Tadinya kan tim teknologi cuma, ya udah kerjain aja daftar fitur dari penjualan, kayak tukang jahit gitu ya. Sekarang, mereka bentuk tim produk lintas fungsi. Bener-bener diberdayakan, ada manajer produk, ada desainer produk, ada engineer. Mereka tanggung jawab penuh cari solusi. Solusi yang nggak cuma customer mau, tapi juga ya masuk akal buat bisnis, dan secara teknis juga bisa dikerjakan. Tepat. Dan ini nggak cuma ganti struktur tim loh ya. Artinya mereka harus rekrut peran-peran baru. Peran yang mungkin sebelumnya nggak ada atau ada tapi nggak berfungsi semestinya. Kayak manajer produk sejati, desainer produk sejati. Terus mereka juga harus bangun pola kolaborasi yang beda banget. Fokusnya geser nih. Dari yang cuma terima perintah, jadi pakai kecerdasan kolektif tim. Buat apa? Ya buat inovasi, buat mecahin masalah inti pelanggan itu tadi. Oke, jadi cara bangun udah, cara nyelesain masalah udah. Terus poin ketiga yang penting banget di bab ini, perubahan dalam mutusin masalah mana yang jadi prioritas. Mereka berhenti jadi reaktif gitu ya. Nggak semua permintaan penjualan langsung iya, tapi mulai gerak berdasarkan visi, berdasarkan strategi produk. Yang jelas, yang terpadu. Ini artinya, perlu fokus yang lebih tajam dong ya. Karena nggak sesuai sama visi jangka panjang. Biar sumber daya itu bisa fokus ke peluang yang paling bagus.
Strategi produk sekarang nggak lagi didikte sama deal-deal jangka pendek, tapi benar-benar dari pemahaman pasar, pelanggan, arah industri, jadi keputusannya lebih strategis. Contoh inovasi spesifik yang lahir dari fokus ini. Ada tuh pengembangan alat redaksi dokumen yang aman, yang efisien buat proses M&A. Tahu kan, merger akuisisi? Mereka harus bangun sendiri alat itu, karena solusi yang ada di pasar waktu itu ya belum cukup canggih buat kebutuhan klien mereka yang spesifik banget. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih dari kisah data site di bab 35 ini, apa ya artinya buat Anda yang dengerin? Ini nunjukin kalau transformasi radikal itu mungkin banget dilakukan. Bahkan di perusahaan yang budayanya udah ngakar kuat kayak budaya yang didorong penjualan tadi. Mereka berhasil loh ubah peran teknologi. Dari yang cuma pendukung jadi motor penggerak utama. Buat inovasi, buat nilai ke pelanggan. Kuncinya, yaitu tadi, pemberdayaan talenta internal. Kasih pemilikan masalah yang sesungguhnya ke tim produk. Betul, dan yang menurut saya paling menarik dari telaah bab ini ya, gimana perubahan ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar, oke, kita pakai teknologi baru atau proses baru, bukan cuma itu. Ini soal geser pola pikir, geser struktur kekuasaan internal, geser budaya perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini jadi mancing satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Coba pikirin di konteks organisasi Anda sendiri, kira-kira aliansi tak terduga apa, mungkin kayak antara pemimpin produk sama pemimpin penjualan yang tadinya musuhan terus jadi sekutu kuat kayak Christian Idiodi dan Doug Cullen di DataSite itu, aliansi mana yang mungkin jadi kunci buat dorong perubahan transformatif yang mendalam di tempat Anda? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut ya.